Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ke-11. Wah, makin seru aja ya guys. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, setelah Haeyoung menemui ayahnya di penjara, dirinya kembali menjadi galau. Sampai-sampai Haeyoung juga sempat kehilangan arah. Sebenarnya saat itu Haeyoung masih belum bisa menerima jika ayahnya adalah seorang narapidana. Namun mau bagaimana lagi, semuanya itu memang benar adanya. Dan untuk saat ini Haeyoung tidak bisa untuk menghindari kenyataan tersebut. Di sisi lain, terlihat Sun-oh yang mulai mempertanyakan tentang perisai tersebut kepada Kim Jojo. Karena Sun-oh mulai merasa jika selama ini Kim Jojo selalu membohongi perasaannya. Saat itu, Sun-oh terus saja mencoba untuk meminta penjelasan dari Kim Jojo. Hingga pada akhirnya Kim Jojo mulai angkat bicara dan membenarkan sebuah perkataan Sun-oh tersebut. Saat itu, Kim Jojo mulai mengakui semuanya jika dirinya memang sengaja memasang perisai tersebut untuk Sun-oh, agar Sun-oh tidak mengetahui perasaan Kim Jojo yang sebenarnya. Dan saat itu Kim Jojo juga malah menjelaskan kepada Sun-oh jika tujuannya datang ke sana hanya untuk menghilangkan perisai tersebut agar dirinya bisa membalas perasaan yang diberikan Haeyoung. Mendengar hal itu, Sun-oh pun seolah tidak percaya karena Sun-oh tahu jika sebenarnya Kim Jojo masih mencintainya. Sun-oh pun terus mendesak Kim Jojo agar mau mengakuinya. Namun Kim Jojo tidak berani berkata apa-apa dan dia juga malah langsung pergi meninggalkannya. Semua itu Kim Jojo lakukan agar dirinya tidak kembali terbuai dengan perasaannya tersebut. Namun sesampainya Kim Jojo di luar, dirinya malah menjadi menangis karena sebenarnya dia juga mencintai Sun-oh dan sulit baginya untuk bisa melupakannya. Karena perisai itu, Sun-oh pun mulai menjadi sangat marah karena dia benar-benar tidak tahu tentang perisai tersebut. Dan pada saat itu, dia juga langsung menemui Bryanchon untuk meminta penjelasannya. Namun ternyata Bryanchon juga tidak mengetahui tentang perisai tersebut karena hanya Dukgu dan Kim Jojo lah yang mengetahuinya. Mendengar nama Dukgu, Sun-oh pun menjadi sangat terkejut dan mulai beranggapan jika Dukgu adalah pengembang aslinya. Saat itu Sun-oh mulai menjadi kebingungan dan karena hal tersebut Sun-oh kembali mendesak Bryanchon agar mau menjelaskannya. Sampai-sampai Sun-oh juga mengancam akan membongkar tentang perisai tersebut ke publik. Semua itu Sun-oh lakukan karena dirinya telah merasa hancur akibat adanya perisai tersebut. Namun Bryanchon yang mendengar ancaman itu tetap tidak mau menjelaskannya karena dirinya benar-benar tidak mengetahuinya. Walaupun Sun-oh mengancamnya, dirinya sama sekali tidak merasa takut. Bahkan Bryanchon malah merasa senang karena Sun-oh pasti akan kembali menjadi perbincangan. Saat itu Sun-oh terlihat sangat kesal dan marah, namun dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia pun juga langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu terlihat Kim Jojo yang juga mulai menjadi galau karena dirinya masih terus memikirkan perasaannya tersebut. Sebenarnya Kim Jojo masih menyukai Sun-oh, namun dirinya juga tidak bisa menolak ketulusan cinta dari Haeyoung. Karena hal itulah Kim Jojo menjadi sangat kebingungan dan dia pun juga merasa sangat bersalah. Di saat hatinya yang sedang galau tersebut, tiba-tiba saja Haeyoung datang menghampirinya. Saat itu Kim Jojo sedikit terkejut karena saat Haeyoung datang menghampirinya, aplikasi Love Alarm milik Kim Jojo tidak berbunyi. Haeyoung yang mengetahui hal itu pun langsung menjelaskannya jika saat ini ponselnya sedang tidak aktif. Mendengar hal tersebut, Kim Jojo pun menjadi merasa lega. Dan saat itu Haeyoung juga langsung mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Saat di dalam perjalanan, Kim Jojo pun mulai menjadi curiga dengan wajah Haeyoung yang terlihat lemas dan sedikit kelelahan. Karena sebenarnya Haeyoung sempat mengatakan kepada Kim Jojo jika dirinya akan beristirahat di rumah dan tidak mau diganggu. Namun ternyata semua itu adalah kebohongan Haeyoung saja. Sebenarnya Kim Jojo juga tahu jika Haeyoung berbohong, tetapi dia tidak mau memperdebatkannya karena baginya hal tersebut hanyalah hal-hal yang sepele.
Sesampainya Haeyoung di rumahnya, dirinya pun mulai menjadi terkejut karena melihat seplastik buah stroberi yang tergantung di pintunya. Dan saat itu Haeyoung juga mulai mengaktifkan ponselnya kembali. Dan ternyata Kim Jojo telah menghubunginya beberapa kali dan juga meninggalkan buah tersebut untuknya. Karena hal itu, Haeyoung pun menjadi tahu jika Kim Jojo mengunjungi rumahnya. Haeyoung pun mulai menjadi menyesal karena dia telah membohongi Kim Jojo. Di sisi lain, Kim Jojo juga mulai menjadi resah karena dia tahu jika Haeyoung membohonginya. Namun, Kim Jojo juga tidak bisa menyalahkan Haeyoung karena Kim Jojo sendiri juga sama-sama membohongi Haeyoung tentang perisai yang ada di aplikasinya tersebut. Keesokan harinya, terlihat Sun-oh yang masih saja terus memikirkan Kim Jojo, hingga dirinya pun kembali teringat dengan masa lalunya, yang dimana dirinya tidak lagi mendapatkan sinyal cinta dari Kim Jojo. Sun-oh yang teringat dengan masa lalunya itu pun kembali merasa sedih, karena dia tidak menyangka jika kisah cintanya akan berakhir seperti ini. Lalu tiba-tiba saja sang ibu datang dan melihat anaknya yang sedang bersedih. Seketika itu sang ibu malah mengira jika Sun-oh sedang bertengkar dengan Yukjo, karena sebelumnya Yukjo sempat datang ke rumahnya, namun tidak bertemu dengan Sun-oh. Sun-oh yang mengetahui hal itu pun menjadi sedikit terkejut, dan saat itu dia juga hanya bisa terdiam. Di samping itu, ternyata Haeyoung juga berada di rumah Sun-oh untuk menemui ibunya. Dan saat Haeyoung akan kembali pulang, tiba-tiba saja Sun-oh memanggilnya dari atas. Kemudian mereka berdua pun kembali mengobrol di suatu tempat. Saat itu Sun-oh langsung mengatakan kepada Haeyoung jika kemarin dirinya menemui Kim Jojo. Mendengar hal tersebut, Haeyoung malah tidak peduli karena dia tahu jika Sun-oh memang tidak bisa melupakan Kim Jojo. Dan di saat itulah Haeyoung juga malah langsung pergi meninggalkan Sun-oh. Haeyoung melakukan hal tersebut karena sebenarnya dirinya sedang tidak ingin membahas tentang Kim Jojo. Walaupun Sun-oh memohon kepada Haeyoung agar berterus terang, tetapi Haeyoung tetap pergi meninggalkannya. Saat itu Sun-oh menjadi semakin sedih karena sahabatnya yang selama ini menemaninya dari kecil malah mengabaikannya. Sun-oh yang merasa sakit hati pun mulai pergi ke rumah Yukjo untuk menenangkan pikirannya. Saat itu Yukjo juga langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumahnya dan dia juga segera mengambilkan minum untuknya. Namun saat itu Yukjo malah kembali teringat dengan kejadian tempo hari, yang dimana dirinya melihat Kim Jojo yang sedang berlari keluar dari sebuah kafe yang Yukjo dan Sun-oh datangi kemarin. Dan di saat itulah Yukjo mulai menduga jika Kim Jojo pasti bertemu dengan Sun-oh. Sebenarnya Yukjo juga merasa sakit hati karena selama ini pria yang selalu dia cintai belum juga bisa melupakan mantannya. Walaupun Yukjo merasa sangat sakit hati, dia tetap berusaha untuk menutupinya dan tetap tersenyum meskipun hatinya terluka. Di sisi lain, Haeyoung yang juga sangat galau itu pun mulai menghampiri Kim Jojo di tokonya. Saat itu Kim Jojo juga terlihat sangat senang sekali karena Haeyoung berada di sana. Lalu tiba-tiba saja Haeyoung langsung memeluk Kim Jojo dan juga meminta maaf karena telah membohonginya. Kim Jojo yang mendengar hal itu pun menjadi sedikit terkejut. Namun dalam hatinya Kim Jojo merasa sangat lega karena Haeyoung mau mengakui kesalahannya. Kemudian sebelum Haeyoung kembali pergi, dia juga kembali memberitahu Kim Jojo jika besok dirinya akan pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saat itu Haeyoung juga meminta kepada Kim Jojo untuk menunggunya. Keesokan harinya saat Haeyoung akan kembali pergi menemui ayahnya, tiba-tiba saja Kim Jojo sudah berada di luar sedang menunggunya. Saat itu Haeyoung terlihat sedikit terkejut melihat Kim Jojo berada di sana. Seketika Kim Jojo pun juga langsung mendekatinya. Dan saat itu Kim Jojo juga mulai memakaikan dasi yang belum sempat dipakai Haeyoung saat keluar rumah. Tujuan Kim Jojo saat itu ternyata hanya ingin menemani Haeyoung pergi. Haeyoung yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk menolaknya secara halus karena Haeyoung tidak ingin jika Kim Jojo mengetahui ayah Haeyoung yang sebenarnya. Namun saat itu Kim Jojo juga tetap ingin menemaninya pergi hingga akhirnya Haeyoung mulai mengajaknya.
Saat itu, Haeyoung mengajak Kim Jojo pergi ke penjara untuk mengurus masalah ayahnya. Dan mulai dari sini, Kim Jojo menjadi tahu jika ayah Haeyoung adalah seorang narapidana. Namun, Kim Jojo tidak sedikit pun membenci Haeyoung. Bahkan, Kim Jojo malah memberikan semangat untuknya. Saat Haeyoung mulai menemui ayahnya, sang ayah pun mulai memohon kepada Haeyoung agar dirinya bisa segera dibebaskan. Namun saat itu Haeyoung malah menjadi berubah pikiran karena perilaku sang ayah tidak mencerminkan seperti orang yang baik. Walaupun sang ayah sudah berusaha untuk menjadi baik, tapi ternyata semua itu hanyalah tipuan muslihat sang ayah agar sang ayah terlihat baik di depan anaknya dan sang anak bisa segera membebaskan. Namun tak disangka Haeyoung tidak mudah ditipu begitu saja. Dan karena hal tersebut akhirnya Haeyoung menjadi mengurungkan niatnya untuk membebaskan sang ayah. Saat itu Haeyoung mulai menyesali perbuatannya sendiri. Dia mulai merasa jika dirinya tidak berbakti kepada orang tuanya. Namun mau bagaimana lagi, semua yang Haeyoung lakukan tersebut sebenarnya juga untuk kebaikan ayahnya sendiri. Setelah itu Haeyoung pun mulai keluar dari dalam penjara tersebut dengan wajah yang sangat begitu sedih. Kim Jojo yang melihatnya seketika langsung berlari untuk memeluk Haeyoung. Di sisi lain terlihat Sun-oh yang sedang menjemput Yukjo di tempat pemotretannya. Namun Yukjo yang mengetahui Sun-oh berada di sana justru hanya mengabaikannya saja. Ternyata saat itu Yukjo mulai marah kepada Sun-oh. Sampai-sampai dia juga mengungkapkan semua rasa sakit hatinya yang selama ini dia pendam. Semalam ini Yukjo memang selalu menahannya. Tetapi sampai di titik ini Yukjo mulai menyerah karena dia juga menyadari jika perjuangannya hanya sia-sia saja. Dan akhirnya Yukjo pun memutuskan hubungannya tersebut. Sun-oh yang mendengar semua perkataan Yukjo itu hanya bisa terdiam tanpa kata dan mulai menyesali semuanya. Kemudian terlihat Bryanchon yang sedang berada di kamar milik Dukgu. Entah kenapa dia bisa berada di sana, tetapi saat itu dia malah menemukan sebuah dokumen tentang perisai dan sebuah tombak. Melihat hal itu, Bryanchon mulai menjadi sedikit terkejut. Keesokan harinya terlihat Kim Jojo yang akan berangkat ke kampusnya. Namun saat dirinya akan berangkat menaiki bis, tiba-tiba saja Sun-oh berada di sana. Seketika Kim Jojo pun langsung naik bis tersebut dan berusaha untuk tidak memperdulikannya. Namun ternyata saat itu Sun-oh malah mulai mengikutinya. Dan setelah Kim Jojo sampai di kelasnya, tiba-tiba saja Sun-oh terlihat mulai datang masuk ke kelas tersebut dan mulai menghampirinya. Seketika suasana di kelas itu pun menjadi heboh karena di kelas mereka kedatangan seorang artis dan saat itu mereka semua juga langsung memotretnya. Saat Sun-oh mencoba untuk mendekati Kim Jojo, tiba-tiba saja Kim Jojo malah langsung pergi meninggalkannya. Sun-oh pun tidak menyerah begitu saja. Saat itu dia tetap berusaha untuk mengejarnya. Hingga akhirnya Sun-oh berhasil meminta Kim Jojo untuk berbicara empat mata. Sebenarnya tujuan Sun-oh saat itu hanya untuk meminta penjelasan dari Kim Jojo tentang perisai yang berada di aplikasi tersebut. Karena hingga sampai saat ini Sun-oh masih selalu memikirkannya. Dan saat itu Sun-oh juga masih merasa sangat yakin jika Kim Jojo masih mencintainya. Dan untuk memastikannya, saat itu tiba-tiba saja Sun-oh kembali mencium bibir Kim Jojo. Dan Kim Jojo pun juga malah menerima ciuman tersebut. Namun di sisi lain ternyata Haeyoung mulai merasakan firasat yang buruk. Saat itu dirinya juga langsung melihat aplikasi Love Alarm miliknya. Dan tiba-tiba saja akun milik Kim Jojo yang berada di daftar pilihannya itu pun hilang begitu saja. Lalu, bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida.